Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Panas ya, iya. Sama sih, juga panas saya ini di depan lagi. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah Bapak Ibu sudah bahagia hari ini? Sudah. Apa yang membuat bahagia? Bu Nurin, bahagianya apa hari ini? Apa ya? Tadi malam mungkin Bu. Kalau saya, bahagianya itu bisa bangun tidur terus masih hidup. Nah itu bahagia saya. Oh sama. Kalau Pak Dana, bahagianya hari ini apa? Bahagianya sangat, pokoknya sangat bahagia. Apa? Bahagia selalu. Ada anak-anak yang Luar biasa. agak luar biasa. Oh, ketemu anak-anak yang luar biasa. Betul. Baik. Terima kasih. Ayo. Bahagia. Oke Bapak Ibu, kita ice breaking dulu ya biar nggak ngantuk karena ini sudah siang. Sekarang Bapak Ibu ikuti perintah saya. Tangan ke atas semua, dua-duanya. Gerakan, terus berhenti. Terus ke depan gerak-gerakan, berhenti. Ya terus berhenti. Berhenti, ayo nggak konsentrasi toh. Ulangi. Yo, tangan ke atas semua, dua-duanya gerakan. Oke, pegang dagu. Dagu mana? Dagu. Ya, benerin salah. Berarti masih belum konsentrasi nih benerin. Sekali lagi. Bangun. Sekarang yang saya tunjuk benda nanti sebutkan warnanya. Hijau, lebih cepat. Hijau. Singa makan. Singa makan rumput, Bapak. Singa makan apa? Daging. Oke, baik. Oke, sekarang saya mau disclaimer dulu nih Bapak Ibu, karena ini penerapan budaya positif ini mungkin tidak berlaku untuk jenis keturunan tertentu. Kemudian pemaparan materi yang saya sampaikan nanti tidak serta-merta bisa dipraktekkan Bapak Ibu guru, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Kemudian yang kedua itu, para instruktur dan pengajar praktik CGP kebanyakan berasal dari sekolah umum. Jadi mereka belum mengalami beragam permasalahan yang ada di SLB yang kita hadapi. Jadi mohon maaf apabila nanti dalam penyampaian materi ada yang bertanya, lu, ya itu nggak bisa dipraktekkan di siswa tunagrahita ataupun autis. Ya jawaban saya ya memang tidak bisa. Ya kita harus pandai menyesuaikan kondisi siswanya. Gitu nih Bapak Ibu nih. Kemudian kita masuk materi berikutnya. Setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju. Kemudian yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju. Oke, baik, setuju ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa menjawab setelah saya paparkan materi yang akan saya berikan nanti.
Oke. Nah, perubahan paradigma siapa yang memiliki kontrol untuk stimulus respon. Saya bacakan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kalau teori kontrol, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, tetapi teori kontrolnya model berpikir menang atau menang. Nah, ini tadi menjawab pertanyaan yang kedua di hukum penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini menurut Alfikol. Yang pertama, penghargaan itu tidak efektif. Kemudian yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, kalau di hukum penghargaan itu nanti akan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan akan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, untuk mengganti sebuah penghargaan, di sini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Misalnya memberi pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara konsisten, kemudian percaya pada proses. Ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Untuk pembukanya, kemarin saya perhatikan, kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali, kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas. Kemudian yang kedua, saya menghargai untuk nilai kebajikannya, kepedulianmu. Kemudian situasinya pada saat membantu temanmu tugas kelompok. Kemudian pembukanya, terima kasih untuk, kemudian nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Kemudian situasinya pada saat memungut kertas yang berserakan. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa menjawab. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensinya? Hukuman. Apa Bapak Ibu? Hukuman. Oke, pintar, hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ini lari mengelilingi, perhatikan Bapak Ibu, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Apa? Hukuman. Benar, tetap hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Apakah benar? Oh iya, hukuman. Iya. Sekarang, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Baik, kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Kemudian yang terakhir, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi murid itu
dilarang memakai sepatu dicopot karena sepatunya itu tidak hitam. Jadi muridnya ngekeh. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Jawabannya adalah hukuman. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang saya jelaskan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Kemudian untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai kedisiplinan. Kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahan kalau hukuman. Kalau konsekuensi nanti anak akan belajar mematuhi peraturan. Kemudian untuk hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi nanti murid akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, kita sekarang masuk ke restitusi. Baik, restitusi itu apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang ketujuh, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian kita masuk ke materi keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas belum? Di kelas belum ya? Belum. Nah, sebelum membuat keyakinan kelas itu harus membuat kesepakatan kelas dahulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas, perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan. Kalau peraturan itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya, nah keyakinan kelasnya itu adalah anak itu jadi tanggung jawab. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu termasuk menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu termasuk keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu termasuk kesehatan. Kalau keyakinan kelasnya itu kesehatan. Kemudian antri, itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Saya bacakan Bapak Ibu. Nah, 5 saya jelaskan untuk 5 posisi kontrol ini. Yang pertama itu ada penghukum, membuat orang merasa bersalah. Kemudian teman, pemantau, dan manajer. Jadi guru itu bisa jadi penghukum, membuat orang merasa bersalah, atau bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, atau juga bisa menjadi manajer. Selama ini kebanyakan guru-guru ini hanya menjadi penghukum gitu di kelas. Gitu. Teman ya. Ini ada contoh, misalnya kalau guru misalnya berbuat, kemudian menunjuk-nunjuk, terus menyindir, ini anak yang petani, terus, nah itu termasuk penghukum. Nah kalau guru yang
yang jadi pembuat orang merasa bersalah, contohnya seharusnya kamu tuh seperti ini, kayak gitu. Kemudian bapak kecewa sama kamu, pak dulu aku hanya gue, kayak gitu. Nah itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian guru bisa jadi teman, misalnya kalau kita berbuat sama murid, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, kayak guyon-guyon kalau muridnya, kayak gitu. Terus kemudian guru juga bisa menjadi pemantau, menghitung dan mengukur dari jauhan, misalnya dilihat siswanya kayak gini, kayak gitu, hanya memantau saja. Kemudian guru bisa jadi manajer, misalnya mengajukan pertanyaan, misalnya ada masalah, dulu kamu punya masalah apa di rumah, sedang apa, kamu ada apa, kamu membawa uang saku berapa, kayak gitu. Nah itu sebagai manajer. Nah kalau yang berkata, misalnya untuk penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah kalau orang membuat orang merasa bersalah, perkataannya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, kayak gitu. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak bapak pernah bantu. Nah untuk sebagai pemantau, apa peraturannya? Kemudian sebagai manajer, guru berkata, apa yang kita yakin, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, dari sini bapak ibu sudah tahu gambarannya. Selama ini bapak ibu jadi apa? Male-male. Iya. Pemantau dari sini, oh. Teman. Bisa dari. Iya. Iya. Kadang marah, kadang sudah gurau. Kadang jadi teman, tebak di kelas. Iya. Iya, memang kondisi untuk SLB itu memang harus semuanya ada. Ya. Kemudian nanti ada dampaknya. Kalau kita penghukum, nanti dampaknya siswa itu akan menjadi mengulangi kesalahan. Kemudian siswa bisa marah-marah. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, nanti siswa jadi rendah diri. Kemudian siswa hanya minta maaf tapi diulangi lagi. Nah kemudian kalau kita jadi teman, nanti disepelekin, itu. Kemudian siswa jadi tidak mandiri dan bergantung dengan orang lain. Kalau sebagai pemantau, nanti murid hanya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian misalnya kita memberi bintang, nanti siswa hanya mengharapkan itu berapa banyak bintang yang harus diperoleh. Kemudian misalnya disuruh membuat tugas, ada berapa halaman yang harus saya tulis, kayak gitu. Nah kalau kita jadi manajer, nanti murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Kemudian bagaimana cara saya bisa memperbaiki kesalahan. Kemudian murid bisa meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kemudian ada tugas nih Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu, ini termasuk dalam 5 posisi kontrol apa nih? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nomor loro, Sehabis penghukum. Pilon kok. membuat orang merasa bersalah.
Benar Pak ya? Benar, wah, pinter. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama, membuat orang merasa bersalah. Jawabannya adalah penghukum. Kamu tidak pernah melakukannya. Kita benar. Nah, kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu guru kalau Pak Guru sebagai teman. Ya, pintar. Kemudian yang kedua, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Pemantau, manajer. Jawabannya adalah pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, pintar. Kemudian, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Ya, berarti Bapak Ibu sudah jelas semua 5 posisi kontrol. Nah, kemudian masuk materi berikutnya, segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi itu ada yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Di dalam sebuah permasalahan yang ada di siswa, nah kita diharuskan untuk tidak menghukum. Misalnya ada siswa yang salah, salah, orang yang mau bicara nih, ngomong kayak gitu. Kita tidak boleh kayak gitu. Jadi kita harus nanya, kenapa kamu bisa berbuat seperti itu, terus kenapa, sebabnya, terus alasannya apa, gitu. Tidak serta-merta siswa itu salah, siswanya saja yang salah, siswa itu saja yang salah. Tidak boleh kayak gitu. Jadi kita harus melihat permasalahan yang ditimbulkan oleh anak itu. Misalnya kita harus bertanya, kita menstabilkan identitas dahulu ke siswa. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa bilang sama siswa, Bapak Ibu guru itu juga pernah salah, gitu. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, misalnya contohnya. Terus Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian Bapak atau Ibu guru hanya lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, seperti itu. Contoh menstabilkan identitas. Jadi apabila siswa ada yang salah, kita harus tidak boleh menghardik siswa, ini benar salah, siswa itu benar salah. Kita harus menstabilkan identitas dulu. Contohnya sudah saya bacakan tadi. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita harus memvalidasi kebutuhan. Misalnya kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Kemudian atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu. Kemudian atau misalnya contohnya kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Atau misalnya contohnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kalau siswa itu memukul. Kemudian contoh lagi, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Seperti itu untuk validasi kebutuhannya. Nah, setelah kita validasi kebutuhan, kita menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita cari, nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita?
nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah, ini termasuk contoh menanyakan keyakinan. Mungkin Bapak Ibu bisa cari-cari apa namanya kata-kata lah, nanti divariasi sendiri untuk siswanya. Nah, sekarang menginjak yang terakhir, Bapak Ibu, refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini setelah saya memaparkan materi? Hal barunya apa? Jadi tahu cara menangani murid. Oh, jadi tahu cara menangani murid. Terus saya juga tahu 5 Posisi kontrol. Iya, posisi kontrol. Jadi lebih tahu. Padahal kita sehari-hari. Yang mana? Oh enggak, maksudnya saya berkata ini termasuk salah satu kontrol penghukum. Ketika istirahat, ternyata apa yang kita lakukan sehari itu masuk di situ gitu loh. Tapi kita saya belum tahu. Namanya. Ya baik. Berarti kita jadi tahu 5 posisi kontrol: penghukum dan pembuat merasa bersalah, kemudian jadi teman. Ya semua di SLB memang 5-5-nya itu ada. Nah kita memang dituntut untuk jadi manajer seharusnya seperti itu. Tapi kalau di SLB mungkin tidak bisa. Ya kita harus bisa apa namanya? Tidak sebagai guru mungkin ya, kalau saya dalam pandangan saya, walaupun tidak sebagai guru SLB kita tidak bisa mempraktekkan sebagai manajer full 100%. Apa yang disampaikan Pak Amar itu bisa kita terapkan ke orang tua kita di rumah. Iya. Jadi kita memposisikan diri jangan sebagai pemberi awal, berarti sebagai manajer. Bisa dipraktekkan di rumah, di anak-anak kita di rumah. Dan kemudian perasaannya apa Bapak Ibu setelah saya memaparkan materi hari ini? Kebetulan tadi belum senang. Ada? Gembira gitu ya. Dapat ilmu baru, dapat Iya. ilmu baru. Senang, perasaan Iya. senang. Tapi mungkin cara kita mungkin Lebih. Iya. Iya. Kita bisa Di sisi lain lain kalau juga menangani anak mungkin Nah, ada salahnya. di sisi lain juga hati-hati dalam Saya harus Merasa bersalah sama anak enggak? Parah merasa bersalah sama anak. Ternyata aku selama ini kok ini ya dia aku salah. Iya. Sebagai penghukum terus gitu Pak Raden. foto. foto-foto sepatu. Kemudian sekarang kalau sudah tahu semuanya, peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Tadi sudah dijelaskan ya, Pak Radit jadi penghukum, terus Pak Danang jadi apa? Penghukum juga. Rata-rata kalau di SMP mungkin salah satunya lebih banyak kalau Penghukum ya. Ya mungkin sesuai dari kata-kata itu bisa jadi tadi masuk. Kamu termasuk apa? Kayak wajar tiap hari juga terlambat. Kamu terlambat kenapa? Tidur malam kerja, ya besar pergi. Kalau itu mungkin ada istilah haknya itu haknya si anak. Cuman kalau Paling biasa kalau dia bilang saya terlambat karena kerja, ya kerja itu sampai jam 10 saja. Tidur jangan malam-malam. Jadi itu besok bangun pagi bisa sekolah. Tidaknya paling cuma itu, nggak bisa terlambat lagi ya udah tidur di kelas ya. Iya, nggak masalah bersalah tuh. Jadi kita mungkin perasaan Bapak Ibu guru itu 75% jangan itu tidak boleh, itu bukan hak kalian. Mungkin seperti itu. Iya. Ya toh? Di kelas saya juga gitu. Iya. Itu bukan hakmu, kenapa ngambil? Padahal kan Iya. emang berkelebihannya emang baru seperti itu, ya toh. Iya, benar sekali Pak Danang. Jadi kita harus menerapkan budaya positif di sekolah. Misalnya kita tidak boleh jangan lari. Mengerja. Nah, itu. Misalnya Dari kata-kata Bisa kita bisa merubah dengan kata-kata positif. Iya. Oke, bocah nggak aktif, Iya. karena
bisa bilang bos Pelan-pelan jalan saja, baik. pelan-pelan saja. Nah, gitu. Itu mungkin di era 70 80, tapi sekarang kan banyak teknologi. Anak muda sekarang kan seperti kuliah. Tidak boleh mengatakan anak kita itu anak nakal. Mungkin bambanya itu anak kok sopo tuh anak nakal. Mungkin kayak udah Iya, ini ramai sih Apa kita gaulannya kan mbah ya. Iya. Doktrinnya mereka itu mindsetnya ngono wis. Nakal. Iya. Kayaknya mau di CGP hampir mirip parenting juga. Gitu, terus Kan saya kira bullying barang iki. Guru aja punya muridnya. Padahal cuma minta salim loh. Salim. Nah, gini, kalau dengan anak berkebutuhan khusus, memang kadang kita harus menjelaskan yang hitam-hitam, yang putih-putih gitu loh, mana yang boleh dan tidak boleh. Yang paling jelas Seperti Andika kan ini kan Iya, betul. tidak masuk ke Makanya itu kantor. tadi semua posisi kontrol di SLB itu Semua masuk. berlaku. Iya, masuk. Cuma mungkin kita bisa merubah cara kita menyampaikan saja, mungkin bisa dengan kalimat yang agak lebih Iya, positif. kita bisa. Ojo kasar-kasar atau gimana. Kok ini terpasangnya ramah itu ya? Karena ya kembali lagi anak khususnya kan ujung-ujungnya kan ngomong. Oh iya, saya tidak menyadari kok di SOP ya. Memang tidak bisa. Ini tadi disclaimer itu saya buat sendiri. Nah, kreatif Iya. apa? Tidak ada tendensi dari sana. Kemarin juga saya tanyakan untuk anak SLB itu mereka saya itu pasif, nggak bisa suruh buat kesepakatan kelas gimana gitu. Ya nanti Pak gurunya yang membuatkan, nanti muridnya yang setuju ya berarti tetap saya yang membuat. Iya, memang Jangan, kembali lagi. sampai tenaga kita yang pengaruh aja belum. Baik, kemudian yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti materi ini tadi. Jadi apa? Jadi manajer. Berusaha Menjadi manajer. Kok manajer lama aku ya wis kok kabeh. Iya, Jadi iya, pelan-pelan dulu. Iya, Ya, kita menumbuhkan budaya Budaya positif. positif. Nah, ini kenapa saya pilih anak muda ini ya, biar nanti bisa menerapkan, memberikan contoh di sekolah ini untuk menjadi sekolah yang berbudaya positif. Oke. Ada dia kontrol. Ya biasanya manusia kan dia Manusiawi, manusiawi. manusiawi, penghukum. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini, hebat-hebat semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau macam itu kalau CKP kita harus. Lagi macam apa mau? Lima apa? Lima Perkara ini. Posisi kontrol. Ada fenomena. Cuma nek guru lah anak dan kebanyakan ditentang. Rada. Ora ya sih langsung. Kan jarang tuh. Nek misal di umum, itu mesti hukum. Nek di SLB ini mesti orang tekan lagi. Orang teko. Aku pun kamu mantek ke Sapa Ilham, kayak Fajar kayak gitu, tapi nek ora mangat sholat Kayak ya anak-anak. goblok. Iya lah. Kayak gitu. Banyak kayak bangsa. Nah, Mau, itu satu ya. Banyak. Lanjut. Kesane Pak, nganu Pak. Ibadah kaya. Karena kuwi yang pecah-pecah lagi loh. Oh, oke. Semangat secara kegiatan fisik semangat. Bisa ngebusukan atau kata juga. Mau jaga. ya kamu lihat dari Lagi ngapain? Oh,
Foto. Sampai sekolah. Topeng tinggi. Satu kepala tanpa. Dari rumah jam berapa? Sampai sini. Jam 6.40. Bangun jam 3, berangkat sekolah jam 6.40. Nah, kenapa kok nggak jam setengah 10? Lah. Setelah nomor Gimana caranya biar bisa? Caranya ambil dari rumah, biar kita pelan-pelan berangkat. Berangkatnya jam jauh. Jawaban dekat. Dekat. Rumahmu jauh apa dekat? Dekat. Dari sini sampai rumahmu itu 15 menit. Nah, berangkatnya dari rumah itu setengah 7. Kamu tahu kesalahanmu apa tadi? Ya? Abdul, bagaimana perasaannya? kata saya senang. Ya. Saya bisa tahu kesalahan saya. Hah? Saya tidak akan mengulangi lagi. Sini kok. Kamu pesen dulu. Pesen apa? Bakso. Terus kamu punya uang saku berapa? Kamu punya uang saku berapa? 5.000. 5.000 tadi jajan apa? Bakso. Beli. Oh ya tuh, Pak Farid mau tanya, tadi kok Teguh ngambil jajanannya temennya itu kenapa? Enggak apa-apa. Kenapa kok ngambil jajanannya? Lapar. Lapar kan tadi Teguh 5.000 dan buat jajan. Masih kurang. Besok. Tidak boleh sebut punya temannya. Pasti temannya nangis kok. Bisa langsung diambil ya. Ya, sebut tahu kesalahannya apa. Kesalahannya apa tadi? Sebut dasar tempatnya. Ya, terus gimana sebut dia tidak lapar. Terus dari jajanan temannya lagi. Makan lapar sama bawa kan? Haidar. Besok mau bilang lagi
Gimana perasaan Teguh tadi setelah Pak Farid tanyain? Seneng ya? Teguh seneng. Ya, jadi tahu salah saya tidak akan mengulangi lagi. Semangat.